Double job tuan rumah. Indonesia jadi host FIFA Asian Cup dan FIFA Series 2026, Malaysia kepanasan tak terima. FAM, coba tengok rumput mana lebih bagus, GBK atau Bukit Jalil. Tahun depan bakal jadi tahun paling sibuk sekaligus paling panas buat sepak bola Asia Tenggara. Bukan cuma karena turnamen baru, bukan cuma karena jadwal padat, tapi karena sebuah keputusan FIFA yang bikin satu negara naik ke langit, dan satu negara lagi mendidih sampai ubun-ubun. Semua bermula ketika FIFA secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup, turnamen baru yang bakal jadi ajang pembuktian tim-tim Asia Tenggara di panggung resmi FIFA. Indonesia udah senang, belum sempat nafas. Belum sempat turun dari hype itu, FIFA tiba-tiba nambah satu pengumuman lagi. Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series edisi Maret 2026. 2 mandat, 2 panggung, 2 event internasional. Semuanya jatuh kepada satu negara yang atmosfer bolanya paling liar di kawasan, Indonesia. Dan seperti yang bisa ditebak, kabar ini langsung bikin Malaysia kepanasan. Begitu pengumuman keluar, warganet Malaysia langsung ribut. Ada yang bilang FIFA pilih kasih, ada yang bilang tak adil, ada yang bilang Malaysia juga layak. Bahkan ada yang menyalahkan federasi mereka sendiri, FAM, karena dianggap tak mampu melobi. Tetapi yang paling ramai bukan cuma fans, FAM sendiri ikut nimbrung dengan komentar yang bikin satu ASEAN geleng-geleng. Coba tengok rumput mana lebih bagus, di GBK atau Bukit Jalil. Ini lucu bukan main, karena kalau bicara standar rumput, GBK itu udah berulang kali masuk penilaian FIFA sebagai stadion berkelas dunia. Sementara Bukit Jalil belakangan lebih sering jadi trending karena rumputnya rusak habis konser. Tetapi entah kenapa FAM merasa perbandingan itu relevan, seolah penunjukan tuan rumah FIFA itu ditentukan dari siapa yang punya warna rumput paling hijau. Padahal FIFA ngasih alasan yang lebih masuk akal dan mudah diterima. Indonesia punya infrastruktur matang, venue siap pakai, pengalaman event internasional, keamanan berkelas, dan yang paling penting, atmosfer supporter yang tidak bisa ditandingi negara manapun di kawasan. Ini bukan kalimat manis, ini data. Setiap kali tim nasional main, entah itu friendly, entah itu uji coba internal, stadion selalu penuh. Kamera FIFA suka banget sama crowd Indonesia karena shootnya hidup, warna merahnya kuat, dan teriakan penontonnya jadi nilai jual global. Itulah yang dunia mau lihat dari sepak bola modern, energi yang meledak dari tribun. Malaysia sebenarnya punya banyak hal yang harus diberesin lebih dulu, mulai dari kasus naturalisasi bodong yang bikin heboh seluruh kawasan, sampai aturan administrasi yang berantakan dan berujung ke ancaman sanksi. Tetapi yang mereka lakukan justru protes soal tuan rumah. Ibarat rumah kebakaran tapi protes tetangga karena dianggap dapat undangan pesta lebih banyak. FIFA menunjuk Indonesia bukan karena favoritisme, bukan karena kedekatan, bukan karena politik, tapi karena angka menunjuk ke Indonesia. Penonton paling tinggi, engagement paling besar, stadium experience paling kuat. Urusan produksi siaran pun Indonesia selalu tampak megah. Semua itu bikin FIFA tidak bisa mengabaikan Indonesia sebagai best event. Maka ketika Malaysia merasa panas, itu bukan salah FIFA, itu bukan salah Indonesia. Itu murni karena mereka belum bisa ngebuktiin hal yang sama. Kalau rumah lo selalu ramai, bersih, aman, dan punya tamu yang antusias, wajar kalau event-event besar datang ke situ. Dan sementara Malaysia sibuk ngebandingin rumput, Indonesia sibuk menyiapkan event, tiket, koordinasi keamanan, dan memastikan 2 turnamen besar itu berjalan mulus. Dampak buat Indonesia luar biasa. Siaran bakal naik, ekonomi sekitar stadion meningkat, sponsor internasional masuk, dan sorotan dunia kembali ke Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai pusatnya. Double host ini bukan sekedar kehormatan, tapi sinyal bahwa Indonesia lagi naik kelas dalam ekosistem sepak bola dunia. Dari negara yang dulu dipandang sebelah mata, sekarang jadi magnet event FIFA. Dan kalau ada yang masih protes, kalau masih ada yang bilang tak adil, kalau masih ada yang sibuk ngebandingin rumput sambil lupa beresin masalah internal, ya sudah, biarkan saja.
Karena pada akhirnya panggung besar itu hadir bukan dari protes keras, tapi dari kerja keras. Dan tahun depan ketika FIFA Asian Cup dan FIFA Series berlangsung, dunia bakal lihat siapa yang benar-benar punya atmosfer terbesar di Asia Tenggara. Dan untuk sekarang, dan mungkin lama, jawabannya hanya satu, Indonesia.